أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. Kemarin kita sudah berbicara mengenai orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu orang-orang kafir yang mengkufuri Tuhan mereka, maka bagi mereka adalah balasan adzab jahannam. Sekarang kita akan bicara mengenai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna, khasyiya yakhsha, takut Rabbahum, akan Rabb mereka, kepada Rabb mereka, Tuhan mereka. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, yang tidak terlihat oleh mereka. Bil ghaib, sesuatu yang gaib. Ada beberapa penafsiran mengenai bil ghaib ini. Pertama adalah orang-orang yang takut kepada Allah dalam urusan-urusan yang tidak kelihatan. Ketika mereka teringat kepada adanya nikmat kubur, siksa kubur, itu hal yang gaib, yang tidak kelihatan. Ketika mereka teringat kepada kejadian huru hara kiamat, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, huffatan urratan ghurlan, di mana nanti manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nyeker, nggak ada yang pakai sendal. Di mana manusia nanti dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan urratan, mereka teranjang, bugil, nggak ada selai benang pun yang menutupi tubuh mereka.
Sampai ketika Rasulullah bercerita tentang ini, sampai putri beliau atau istri beliau menangis, "Ya Rasulullah, kalau nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, betapa malunya." Karena banyak orang yang melihat auratnya. Maka kata Rasulullah, ketika itu jangankan lagi orang memikirkan tentang diri, melihat huru hara yang begitu dahsyatnya pun sudah ketakutan yang luar biasa. Udah gak ada lagi mikir-mikir tak malu segala macam. Ketika mereka terbayang adanya nanti yaumul hisab, Allah perhitungkan segala amal perbuatan mereka. Ketika mereka terbayang akan mizan, timbangan yang akan mengukur segala amal perbuatan mereka. Ketika mereka terbayang bagaimana dahsyatnya huru hara yang ada di dalam neraka itu, luar biasa siksaannya. Ketika mereka terbayang akan hal-hal yang gaib seperti itu, timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang pertama. Ada penafsiran yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam urusan yang gaib, ketika mereka berada dalam kesendirian. Kalau ada orang, ini gak semua begitu, ketika dia berbuat baik di tengah orang banyak, itu hal yang biasa. Tetapi ketika ada orang berbuat baik dalam kesendiriannya, itu yang luar biasa. Karena dengan sebab itu akan terjaga keikhlasannya. Apalagi kalau ada yang show force, menunjukkan kehebatannya. Yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang-orang yang takut kepada Allah dengan kesendiriannya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan, perlindungan, pertolongan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seseorang yang ketika dalam kesunyiannya, kesendiriannya, dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesunyian malam, dalam keheningan malam, ketika orang-orang sedang tidur, dia bangun. Khalian, dalam kesunyiannya itu, dia ingat Allah, dia membayangkan dosa-dosanya. Ketika dia ingat Allah, fafadat 'ainahu, sampai berlinangan air matanya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini, kata Rasulullah, Allah akan lindungi, di mana nanti tidak ada perlindungan pada hari kiamat kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Orang-orang yang takut kepada Allah dalam urusan, dalam keadaan gaib. Dikala insan sedang tidur lelap, ia bangun sujud menghadap Tuhan. Tahmid dan takbir yang dibaca, itulah hamba yang beriman. Kemudian bukan dalam urusan taat Allah saja. Bil ghaib di sini orang-orang yang takut kepada Allah
berbuat maksiat dengan kesendirian. Tengok kanan, tengok kiri, diperhatikan nggak ada yang kenal namanya. Di situ diuji keimanannya. Kalau ada seseorang meninggalkan sesuatu, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan dosa karena banyak orang yang dia kenal, itu belum yakhshawna bil ghaib. Tapi kalau ada orang yang ketika dia nggak kenal orang nggak kenal dia, jauh, seandainya dia berbuat apapun orang nggak akan tahu. Tetapi dia menyadari bahwa ada Allah yang Maha mengetahui. Dia takut kepada Allah. Ketika cerita yang 7 golongan itu, wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin. Apa dia katakan? Inni akhafullah. Ketika seorang laki-laki digoda oleh seorang wanita yang cantik, duman sabin, punya kedudukan, punya harta, wajamalin, dia cantik, jelita, menggiurkan, menggoda. Kemudian mereka hanya berdua, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Ketika dia lakukan itu, tidak ada satupun orang yang menyaksikannya. Kesempatan yang luar biasa untuk dia berzina. Ketika perempuan itu menggoda, dia katakan apa? Inni akhafullah, jangan. Saya takut sama Allah. Orang nggak lihat, orang nggak tahu, tapi Allah ngeliatin kita. Ini yang disebut yakhshawna bil ghaib. Saya mau tanya kira-kira yang di sebelah kiri, ada perempuan cakep banget, masya Allah. Udah gitu punya kedudukan, godain kita. Gimana kira-kira yang sebelah kiri? Terus diajak jalan berdua, nginep di hotelnya Pak Endra. Tengok kanan kiri nggak ada yang kenal. Kalau dia mau berbuat maksiat pun di situ aman-aman saja, nggak ada yang tahu. Kira-kira bagaimana dia di sebelah kanan? Dia bilang inni akhafullah, saya takut sama. Ini yang disebut alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka itu, kata Allah, orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam urusan yang gaib, maghfirah, lahum maghfirah, bagi mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ampunan dulu, bukan pahala dulu? Al-insan mahalul khata wa nasib. Yang namanya manusia itu memang tempatnya salah dan benar. Enggak ada manusia itu yang luput dari dosa. Dan kata Rasulullah pun, orang yang baik itu bukan orang yang gak berdosa. Karena manusia itu memang susah menghindari dosa. Kecuali Rasulullah yang ma'asum, Allah pelihara, dan Allah yang menjaga Rasulullah dari perbuatan dosa. Jadi dosa itu memang ya susah dihindari. Barangkali yang nggak sengaja yang banyak, atau yang sengaja, yang nggak disengaja, kita nggak sengaja, tetapi tanpa kita sadari kita sudah berbuat dosa.
Maka Allah menjanjikan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam kesendiriannya, mereka yang bisa meninggalkan perbuatan maksiat dalam kesendiriannya karena takut kepada Allah, Allah berikan ampunan kepada mereka. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Memang dosa kita banyak. Setelah Allah mengampuni segala dosa-dosa orang yang takut kepada Allah dalam urusan yang lain, berikutnya wa ajrun kabir, Allah akan memberikan pahala yang besar. Kenapa pahala yang besar itu? Karena kesabarannya. Makanya kan orang-orang yang dijanjikan surga adil itu, ajrul kabir itu adalah surga adil. Balasan yang besar, pahala yang besar, yaitu Allah menjadikan mereka itu min ahlil jannah, menjadi bagian dari ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan syurga adil itu salah satunya alladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar, yang kesabarannya itu karena ingin mengharapkan keridhaan Tuhan mereka, keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ketiga bukan hanya mendapatkan ujian dan cobaan, sabar dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menjalankan perintah Allah, dan kesabaran ketiga meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka Allah berikan ajrun kabir, balasan yang begitu besar. Kalau ada ayat yang bunyinya dzalika liman khasyiya rabbah, surah apa? Ada yang ingat? Ujungnya dzalika liman khasyiya rabbah. Ada yang ingat? Ingat tak? Ujungnya gitu. Itu semua Allah berikan kepada orang yang takut kepada Tuhan mereka. Berikut ayat berikutnya. Ayat yang ke-13. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru, dan rahasiakanlah kata Allah, umpetin, sembunyikan rapat-rapat, qaulakum, ucapanmu, awidharu bih, atau kalian menyuarakannya, ucapanmu itu kalian sembunyikan atau kalian nyatakan. Jadi baru ada di hati kan, sesuatu keinginan yang belum diucapkan hanya ada pada bisikan hatinya. Kata Allah begini, kau sembunyikan atau kau jelaskan ucapanmu itu, kau nyatakan ucapanmu itu, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia Allah alim. Kalau alim itu artinya maha mengetahui. Kalau alim, ainnya yang panjang, alim tahu. Tapi kalau alim, maha mengetahui. Sesungguhnya dia Allah amat sangat mengetahui bidzatis sudur, segala apa yang ada di dalam dadamu, apa yang ada di dalam hati.
Jangan lagi kalian ucapkan yang tidak terucap. Allah tahu. Jadi apalagi kalau baru tiba mau ngumpet, menghindar dari penglihatan orang. Kali gitu kalau ngumpet di tempat yang temboknya tebal, Allah nggak bisa lihat. Jangankan lagi perbuatan kita, ucapan yang ada di hati yang ingin kita lontarkan dan belum sempat kita ucapkan, Allah udah tahu apa yang ingin kita ucapkan. Apa yang ada di dalam lintasan hati kita, Allah tahu. Apa yang tersirat di dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Kita pengen apa, kita mau apa, kita ingin berbuat apa, Allah tahu. Makanya kata Rasulullah, man hamma bihasanatin, siapa orang yang bercita-cita melakukan kebaikan, kemudian dia tidak kerjakan satu pahala, hanya cita-cita di hatinya. Kok bisa begitu ya? Allah tahu baru cita-cita di hati aja. Kemudian cita-cita itu dilakukan, direalisasikan, cita-cita yang baik itu Allah memberikan kepadanya 10 kebaikan. Siapa orang yang di hatinya terlintas untuk melakukan satu keburukan, kemudian dia lakukan keburukan itu, tidak Allah balas kecuali satu keburukan. Dan ketika terlintas di hatinya untuk melakukan satu keburukan, dia tidak kerjakan niat buruknya itu, Allah berikan satu pahala. Jangankan lagi terucap, di hati saja mau lihat berbuat buruk. Kenapa? Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Makanya alim, Allah Maha mengetahui. Enggak ada yang bisa dirahasiakan di hadapan Allah. Ya Pak? Jangankan lagi Allah yang Maha mengetahui. Terkadang ada juga manusia-manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah, bisa membaca hati manusia. Allah buka hijab sehingga dia tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang terlintas, apa yang sedang berbisik pada hati seseorang. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Apakah dia tidak tahu? Ala ya'lam. Apakah pantas kalau Allah tidak tahu? Tidak pantas. Kenapa? Ala ya'lam man khalaq. Apakah kalau seandainya sampai Allah nggak tahu akan ciptaannya, pantas nggak gitu? Kenapa Allah mengetahui isi hati manusia? Karena Allah yang menciptakan hati itu. Nggak mungkin. Apa yang ada di otak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita ini Allah tahu. Kenapa? Allah yang menciptakan otak kita gitu. Apakah pantas sang pencipta itu nggak tahu akan ciptaannya? Logikanya begitu. Ya nggak? Ini dulu arsitek masjid bikin gambar di mana jalur-jalur kabel. Nanti kalau ada yang rusak, nanti kalau dia nggak tahu, karena dia yang bikin jalur ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas di hadapan makhluknya, di hadapan manusia, satu kedunguan kalau seandainya manusia itu mengira bahwa Allah itu nggak tahu. Orang Allah yang membuat kok. Gitu kira-kira. Wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang maha latif, yang maha halus, khabir, yang maha mengetahui. Nah, saya sedikit bahas tentang khabir.
Khabir itu maha mengetahui, alim maha mengetahui, syahid juga sama. Cuma kalau khabir itu tingkat pengetahuan yang lebih tinggi daripada alim. Mendetail khabir. Jadi kalau bahasa Arabnya pakar, kalau pakar ya, itu dzu khubrah. Disebutnya dzu khubrah itu artinya pakar, orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Dzu khubrah. Jadi ketika berbicara tentang hati yang nggak bisa dibaca oleh manusia, Allah maha pakar dalam urusan hati, gitu maksudnya. Yang gak bisa dibaca oleh manusia, Allah bisa baca. Makanya ketika sesuatu yang gaib dalam urusan-urusan yang gak bisa dibaca, Allah selalu mengatakan khabir. Jadi ilmu Allah itu yang maha luar biasa, yang memiliki sifat khabir. Hatta dalam tafsir digambarkan, seseorang ini baru bercita-cita melakukan sesuatu, Allah nggak tahu. Baru niat berbuat apa. Kalau orang berbuat dosa, Allah tahu penyebabnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa. Ini orang akan kemana? Khabir, Allah maha tahu. Sampai pesan Luqman kepada anaknya, ya bunayya ittaqu misqala habatin min khardalin fattaqu bis sakhratin aw fis sama' wadi aw fil ardh ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, kalau seandainya kau berbuat dosa, berbuat maksiat sekecil misqala habatin min khardalin, kecil banget, sebiji bayam, bahkan kali lebih kecil dari atom. Dosa yang kau sembunyikan, kau lakukan, kemudian kau buang butiran kecil itu dari dosa di sela-sela batu yang besar. Kalau kita ke Bekasi barangkali, apa namanya, ngeliatin batu itu banyak. Jadi ada batu yang gede-gede, batu. Kalau kita ke kali deh, ya banyak batu gede-gedenya. Kita masukin biji bayam di sini. Habis kita taruh, cari lagi, kita buka gitu. Dia udah nyatu sama tanah, sama debu, tertutup batu-batu. Tidak mungkin kita itu bisa menemukan itu. Kita lamparin gitu, kita umpetin. Cari lagi deh kalau gitu. Wahai anakku, Luqman kepada anaknya, kalau kau berbuat dosa masih kecil, intakum misqala habatin min khardal, kecil banget dosamu itu, sebiji bayam. Fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardh. Atau dosa itu kamu lemparin ke langit, kamu sembunyikan. Kalau perlu ke langit yang ketujuh, taruh di sana. Aw fil ardh, atau kau buang ke bumi ini. Kemana kayak lemparin ini? Ya'ti bi Allah. Allah akan datangkan dosa itu. Kenapa? Wa huwa al-latiful khabir. Karena Dia Allah Maha Lembut dan Maha Mengetahui. Jangankan lagi dosa yang gede, Pak. Dosa yang besar, dosa kecil sekalipun Allah tahu, Allah saksikan, Allah lihat. Ini kan yang disebut yakhshawna bil ghaib, seperti ini. Itu yang disebut khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Apakah Dia Allah yang menciptakan manusia? Allah enggak tahu tentang apa yang terjadi pada makhluknya itu, pada manusia itu. Nanti kita lanjutkan, wa huwa alladzi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha. Allah ingin menyebutkan kebesaran-kebesarannya Allah begini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan balasan yang besar bagi orang-orang yang takut kepada Allah dalam urusan-urusan yang lain. Jadi mudah-mudahan amal kita mukhlisin dan betul-betul karena Allah. Berbuat sesuatu bukan karena penilaian dan meninggalkan sesuatu juga bukan karena penilaian. Tapi kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini ada yang mau dibahas? Cukup? Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya dan kepada kita semua sebagai tazkirah kepada kita. Ntar pas mau keluar, mau berbuat salah, membuat maksiat, berbuat dosa, ingat astagfirullahaladzim, Allah lagi melihat. Begitu ya Pak ya. Jadi ada timbul rasa takut kita, khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.